Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan update tentang persaingan dari beberapa tim di zona papan atas Super League musim ini untuk bisa menjadi juara dari salah satu liga terbaik di dunia. Kenapa saya mengatakan salah satu liga terbaik di dunia? Karena tidak mudah untuk prediksi. Yang pertama, tim mana yang akan menjadi juara dari Liga Indonesia, dan yang kedua, tim mana yang akan punya performa yang konsisten untuk bisa menjadi juara. Tapi saya juga dalam konten ini akan memberikan review dan juga preview yang singkat. Review dari dua pertandingan, yaitu antara Persita Tangerang versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Persita Tangerang dengan skor 2-0, dan juga review pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Maluku United yang berakhir untuk kemenangan Persebaya dengan skor tipis 2-1, dan juga preview dari pertandingan besar yang akan dimainkan besok mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Oke, here we go. Sekarang saya mulai analisa saya. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena channel YouTube Triple B sekarang punya jumlah subscribers yang mendekati 1.300.000. Dan saya harapkan dalam waktu dekat ini kita bisa menembus 1.500.000. Kalau bisa pertengahan tahun ini. Kenapa tidak bisa? Selama kalian memberikan dukungan yang konsisten, pasti akan tembus. Oke, saya mulai dulu dari pertandingan pertama antara Persita versus Borneo FC. Yang kita tahu Persita formnya lagi bagus, tapi Borneo FC tentu punya misi untuk bisa mengamankan posisi puncak. Kalau dari segi materi pemain, sebetulnya jelas Borneo FC punya materi pemain yang jauh lebih berpengalaman dan juga punya beberapa pemain yang sangat skillful seperti Peralta, Vinicius, Juan Villa, Kei Hirose, ada juga Komang Teguh, ada juga Nadio, tentu salah satu penjaga gawang yang performanya konsisten. Sebaliknya Persita punya beberapa pemain yang mengandalkan pressing, passing, dan juga transisi cepat. Salah satunya kita tahu adalah Rico Rodriguez, ada juga kita lihat Hoki Caraka di sana, salah satu pemain muda, ada juga Eber Besa. Jadi ini sepertinya pertarungan pressing karena lini tengah dari kedua tim ini kuat. Tapi kalau menurut saya yang menang pressing itu adalah Persita Tangerang. Itu yang selalu saya katakan, bahwa jika ingin mengalahkan Borneo FC, yang pertama kunci dulu lini tengah mereka. Karena lini tengah mereka itu adalah salah satu yang terkuat di Super League musim ini. Dengan adanya Kei Hirose, ada juga Rivaldo sebelumnya kan. Dan ada juga beberapa pemain lainnya. Nah, jadi memang tidak mudah mengalahkan mereka. Tapi pressing dari para pemain Persita itu baik, dan keuntungan bagi Persita adalah mereka bisa mencetak gol. Di menit ketiga dari Javlon, mantan pemain dari Borneo FC, itu adalah shooting yang sangat keras ketika Hoki Caraka bisa memberikan dia umpan setelah sebelumnya, kalau saya tidak salah, Eber Besa itu yang memberikan crossing yang bisa dihalau oleh Nadio. Jadi saya melihat memang pertarungan di antara tim-tim yang berada di papan atas ini akan selalu berjalan secara sengit, karena memang itu tidak mudah untuk bisa mereka pertahankan konsistensi mereka, sehingga memang Persita juga setelah unggul 1-0 mereka main counter, bukan defend parkir base, enggak, tapi counter mereka itu sangat berbahaya. Bahkan saya melihat jumlah peluang mereka yang berbahaya jauh lebih banyak daripada Borneo FC. Dan Borneo FC itu masalahnya adalah ketika Peralta dikunci. Ketika Peralta dikunci, disitulah akan muncul masalah bagi mereka. Meskipun Borneo juga punya beberapa peluang yang istimewa. Bahkan ada satu kali one on one dengan Igor ya, penjaga gawang Persita, tapi bisa di save. Dan kemudian ada kesalahan dari Baker melakukan pelanggaran kepada Alexa ya, kalau nggak salah ya. Kemudian Alexa yang mengambil penalti, mengeksekusi, membawa timnya meraih kemenangan. Nah, saya dari awal kira ini pertandingan akan draw. Ternyata gila, Persita bisa mengalahkan Borneo FC. Nah, artinya memang Borneo FC di sini kelemahannya adalah dalam counter pressing. Itu yang mereka harus benahi, dan harus ada alternatif. Jangan selalu berharap bahwa Peralta itu akan memberikan yang terbaik bagi Borneo FC, karena setiap pemain itu pasti ada up and down-nya. Jadi harus ada pemain lain yang bisa mengisi peran dari Peralta. Bukan berarti Peralta di bangku cadang, kan enggak, tapi ada pemain lain seperti Juan Villa yang harus lebih proaktif, jangan cuma menunggu bola di depan. Nah, ini yang menjadi PR bagi Fabio Lefundes, pelatih dari Borneo FC. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya review antara Persebaya versus Maluku United. Saya harus singkat-singkat memberikan reviewnya, kalau nggak bisa 30 menit ini konten. Jadi kebetulan saya yang siaran di pertandingan tadi sore, dan saya kira jujur ini juga sama, saya kira seperti lawan Persita nih. Persita lawan Borneo nih kemungkinan imbang. Ternyata Persebaya mainnya luar biasa. Luar biasa dalam arti bahwa memang mereka tidak menguasai jalannya pertandingan, karena kita tahu pelatih mereka Bernardo Tavares itu mengandalkan permainan pragmatis.
Pokoknya menunggu counter, sehingga kita melihat bahwa pressing dari para pemain Persebaya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik. Itu yang membuat mereka bisa menyulitkan para pemain Malut membangun serangan secara cepat, memanfaatkan umpan-umpan pendek, dan menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Tapi Malut unggul memang dari segi ball possession. Sebab para pemain Persebaya tidak ingin langsung bermain terbuka. Tapi gol dari Persebaya juga ini, kita bisa melihat kecepatan dari para pemain mereka ini untuk mengambil keputusan. Jadi saya melihat para pemain Persebaya itu tidak terlalu lama menguasai bola. Ini juga hal yang penting, ketika saya siaran kan saya jelaskan beberapa kali. Mereka nggak mau menguasai bola itu terlalu lama, dan ternyata Galih Freitas yang bisa mencetak gol memanfaatkan umpan dari Rivera atau Bruno tuh. Ya, antara Rivera atau Bruno tuh, dan dia bisa syuting langsung ketika mungkin para pemain Malut pikir dia akan bagi bola. 1-0, dan Galih ini saya kira bermain sebagai striker palsu. Ternyata Malik Rizaldi yang bermain sebagai striker palsu. Dan saya melihat defensive line dari Persebaya itu, Leo Lelis dan juga Risto tidak pernah keluar dari posisi mereka. Jadi ini tampaknya instruksi dari Bernardo Tavares harus betul-betul defense-nya kuat menghadapi Malut yang kita tahu punya front line yang sangat menakutkan. Yakob, Ciro, dan juga David, belum lagi Tyron. Tapi Tyron dikunci Tyron. Coba lihat di kantong siapa tuh Tyron di pertandingan tadi sore. Karena gak berkembang sama sekali, akhirnya ditarik keluar. Kemudian Galih bisa mencetak gol kedua dari situasi rebound ketika Rivera memberikan umpan, Bruno miss, dan dia bisa mencetak gol. Di awal babak kedua, saya sudah feeling Malut akan all out. Dan memang Malut all out. Dan ketika mereka memainkan Manahati Lestusen, permainan mereka lebih kuat di tengah, tapi tetap pressing dari para pemain Persebaya itu lebih unggul karena Milos dan juga Tony banyak melakukan pressing. Bahkan Bruno turun sampai ke defense untuk melakukan pressing. Inilah perubahan dari Persebaya. Malut seperti biasa bermain ofensif, mereka bermain sangat baik, tapi sangat baik itu bukan berarti juga efektif untuk menciptakan gol. Sangat baik untuk menguasai jalannya pertandingan, possession, tapi tidak mudah menciptakan peluang yang berbahaya dari dalam kotak penalti. Sehingga banyak peluang juga mereka ciptakan dari luar kotak penalti. Seperti Yance yang 2 kali hampir mencetak gol dari luar kotak penalti. Tapi mereka bisa mencetak gol, memperkecil ketertinggalan dari Ciro Alves. Dan pertandingan berjalan seru, tapi tetap para pemain Persebaya fight habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan. Sehingga mereka sekarang sudah 3 kali berturut-turut meraih kemenangan yang merupakan pertama kalinya musim ini. Dan ini juga membuat Persebaya mulai masuk ke zona papan atas. Tapi tentu untuk bisa ikut persaingan menjadi juara masih jauh, kecuali nanti mereka bisa menang 2 atau 3 kali lagi secara beruntun. Dan juga berharap tim-tim yang berada di atasnya tidak punya performa yang konsisten. Dan sekarang yang kalian tunggu-tunggu, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Asia Tenggara antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan dimainkan besok mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kita semua menunggu pertandingan besar ini. Dan tentu kita semua berharap pertandingan ini berjalan seru, aman, dan tertib, dan para pemain serta fans yang nonton di stadion bisa pulang dengan aman. Karena yang namanya sepak bola adalah hiburan bagi kita semua. Ya teman-teman, sepak bola adalah hiburan bagi kita semua, dan sepak bola mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Bukan saya so tahu, enggak. Tapi saya perlu menyampaikan kepada teman-teman, saya ulangi lagi, sepak bola itu mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Yang namanya rivalitas itu suatu hal yang normal. Tapi jangan sampai rivalitas itu berubah menjadi sebuah unsur kebencian yang memecah belah kita, padahal kita semua adalah bangsa Indonesia. Jadi silakan rivalitas ini tetap dijaga dan tetap ada cyber yang elegan di sosial media. Silakan jokes itu wajar saja, tapi kita juga perlu menjaga etika ketika cyber. Dan kalau menurut saya ini pertandingan akan berjalan ketat seperti yang saya katakan di platform lain sebelumnya. Dan memang saya mengunggulkan Persib Bandung tipis atas Persija karena kita tahu bahwa Persib setiap kali bermain di tuan rumah itu adalah tim yang sangat berbeda permainannya. Entah mengapa kehadiran Boboto itu yang sekitar 28 atau 29 ribu itu bisa membuat para pemain Persib itu kesetanan bermain di GBLA. Itu bisa kita lihat juga di pertandingan-pertandingan ACL 2. Dan juga para pemain dari tim lawan itu kelihatanlah sulit untuk bisa membentuk permainan terbaik mereka. Bahkan bermain kreatif pun sulit, setengah mati dengan pressure dari para penonton. Bukan artinya para penonton itu membuang botol atau membuang apa-apa ke lapangan, enggak. Tapi sorak-sorai dari para penonton menyemangati para pemain Persib, itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Persib. Memang Persib bisa menang away juga, tapi jika teman-teman perhatikan, ketika bermain away, permainan Persib itu tidak selalu high tempo. Bahkan melawan Persik Kediri kebawa permainan Persik. Tapi kalau main di home, mau lawan siapa aja, mau main tim yang parkir bis, mau main tim yang counter pressing, high tempo itu pasti akan mereka jalankan. Dan kita tahu bahwa Persib kemungkinan kali ini bisa menurunkan
pemain-pemain terbaik mereka, dan yang paling penting adalah Eliano jika dia bisa bermain, tapi kemungkinan Barba tidak akan bermain. Nah, memang Barba kemungkinan akan meninggalkan Persib, tentu itu adalah kehilangan yang besar, tapi untuk pertandingan besok, tentu Boyan Hodak sudah menyiapkan pemain-pemain terbaik yang fit, baik secara mental dan juga fisik. Jadi kalau saya memperkirakan Persib akan menyerang di pertandingan besok sore. Saya tidak yakin Persib akan bermain menunggu kemudian counter, enggak. Mereka akan menyerang karena mereka gagal meraih kemenangan melawan Persik Kediri. Jika mereka menunggu, itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persija untuk membentuk irama permainan mereka dengan ball possession. Ingat loh, ya, jika Persib mainnya menunggu, itu yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Persija untuk membentuk permainan ball possession mereka. Jika Persija bermain menyerang, itu yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Persib untuk membangun transisi cepat, walaupun Persib tidak akan bertahan. Karena Persib biasa blockingnya di tengah, transisi cepat, mengandalkan passing-passing dari Tom Hay dan pergerakan tanpa bola dari Eliano Reinders. Bagaimana kira-kira Persija akan bermain? Kalau asumsi saya, memang saya bukan pelatih, dan saya bahkan tidak punya lisensi pelatih, tapi saya sudah bisa membaca permainan dari Persija. Kalau feeling saya, mereka akan coba untuk bermain delay possession. Tetap possession, tapi mereka akan coba untuk memperlambat tempo permainan. Tapi sebaliknya, dalam hal ini, para pemain Persija juga akan coba untuk memanfaatkan celah yang biasa terbuka. Celah yang biasa terbuka di mana? Di lini tengah dari Persib. Coba perhatikan, dalam 2 match terakhir, memang Persib ada menang juga di GBLA terakhir, tapi tengah mereka itu selalu kebuka melawan PSM Makassar. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi Boyan Hodak. Gimana dia harus menutup ruang ini dengan cepat. Karena lawan PSM juga Persib bermain babak pertama high tempo, di-press terus oleh para pemain PSM, banyak counter. Ketika mereka main tempo lamban, itu adalah karena mereka sudah unggul. Kalau mereka belum unggul, mereka kan tetap akan bermain tempo yang sedang sampai tinggi dong. Karena mereka kan ingin meraih kemenangan di kandang sendiri. Nah, itu yang harus mereka waspadai. Dan Persija punya pemain-pemain yang sangat skillful. Gocekan-gocekan maut lah yang mereka punya. Jadi itulah yang akan membuat pertandingan berjalan seru. Dan saya masih konsisten serta konsekuen dengan prediksi saya bahwa saya memberikan keunggulan tipis kepada Persib Bandung. Ini prediksi, bukan kepastian ya. Jadi jangan pada baper juga nanti kalau hasilnya berbeda. Prediksi saya, Persib 55%, Persija 45%, tapi feeling saya pertandingan akan berjalan ketat dan tidak tertutup kemungkinan pertandingan akan berakhir imbang karena Persija juga punya kualitas, Persib juga punya kualitas. Yang akan menentukan, saya ulangi, yang akan menentukan adalah taktik, dan taktik. Oke, let's enjoy the game. Konten ini sudah lama, tapi silakan Anda memberikan komentar Anda di kolom komentar di bawah konten ini. Jangan lupa juga buat klip-klip yang sehat dari konten ini agar kita semua siap untuk pertandingan besok sore, dan pasti saya akan nonton ini bersama Jas. Jas di belakang layar, gimana untuk besok, udah siap? Siap. Tetap Persib dong. Oke, siap. Nah, oke, kalau you mau besok you tampil di depan kamera. Oke, terserah you, gak boleh dipaksa anak kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.